Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bisa berkumpul kembali di tempat ini. Ini semua bukan karena kekuatan kita, bukan karena gagah kita, karena ini semua karena anugerah yang diberikan kepada Tuhan kepada kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami berkumpul di tempat ini Tuhan, ingin memuji dan membesarkan nama Engkau Bapa. Kami rindu Tuhan untuk bertemu dengan Engkau Yesus. Karena kami yakin dan tahu Tuhan, ketika kami cemas Bapa, kami tidak perlu cemas lagi Bapa, karena Engkau penghibur kami Tuhan. Dan ketika kami takut Tuhan, kami tahu Engkau beserta kami Bapa. Dan tak usah kami bimbang Tuhan, karena Engkau di dalam kami Yesus. Haleluya Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, kami undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini sekali lagi saudara. Katakan Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur.
perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari saudara sama-sama katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan sekali lagi, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan, sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan sekali lagi, sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Ku sembah Engkau Yesus, oh haleluya.
pagi hari ini Tuhan. Kami bisa berkumpul di tempat ini Tuhan. Ini semua karena berkat-Mu Tuhan. Engkau masih memberikan kekuatan, kesehatan pada kami Yesus. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan takut Bapa, karena Engkau senantiasa menyertai setiap pribadi kami Bapa. Dan kami tidak akan pernah bimbang Yesus, karena Engkau ada di dalam kami. Dan kami tidak akan pernah cemas Bapa akan kehidupan kami Bapa, karena Engkau yang menghibur kami Yesus. Karena ketika kami lemah Bapa, Engkau yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih ya Allah. Kami senantiasa merindukan Engkau Yesus. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan sekali lagi, sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Beri sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Haleluya Tuhan, haleluya Allahku. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami sudah siap untuk memuji dan membesarkan nama Engkau Bapa. Yang siap untuk memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini saudara, amin. Beri salam kiri kanan kita, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan.
setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Pada bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Mari melompat bersama-sama, melompat bagimu selama-lamanya dari setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Mari bersama-sama angkat tangan kita. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku, mari melompat, melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Katakan sekali lagi, tanganku, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Beri sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Kami persilakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan untuk mengundang Engkau di dalam setiap hati kami Bapa. Kami rindu Bapa dekat dengan Engkau Tuhan. Karena yang kami tahu Tuhan, Engkau mengenal hati kami Bapa, jauh melebihi dari semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah
semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menggerak hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Simeon. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau,
kasih Tuhan. Hati kami sangat bersyukur dan berterima kasih Bapa buat kesetiaan, kebaikan, kemurahan yang boleh kami rasakan untuk saat ini. Dan kami sangat bersyukur Tuhan karena Engkau masih mengizinkan kami untuk boleh ada bersama-sama saat pagi hari ini. Kami tahu Tuhan ada banyak terkadang halangan merintang kami. Tapi hari ini Bapa kami masih boleh ada. Kami percaya semua karena kemurahan-Mu. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Berbicaralah dalam setiap hati kami Tuhan. Dan bahkan hamba-Mu ya Bapa yang Kau percayakan untuk boleh menyampaikan firman-Mu Tuhan. Percaya kuasa dan Roh Kudus-Mu Tuhan berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu. Kami siapkan hati kami buat Engkau Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Shalom. Saya percaya saudara semua diberkati Tuhan, amin. Baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya masih boleh ada bersama-sama pagi hari ini, kita tetap masih bisa berkumpul selama 1 minggu ini, kita boleh melewatkan kegiatan kita, aktivitas kita. Tapi puji Tuhan, kita masih dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama, untuk bisa beribadah pagi hari ini. Baik, mari kita buka Alkitab kita pagi hari ini. Kita buka dalam Mazmur 84 ayat yang ketiga. Mazmur 84 ayat yang ketiga. Kita akan baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Amin. Sekali lagi saya akan bacakan Mazmur 84 yang ketiga. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pagi hari ini kita mau melihat di mana kalau kita baca di ayat yang pertama, di Mazmur 84 ini berkata demikian, untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Nah siapakah itu Bani Korah? Nah jadi Mazmur ini ditulis oleh keluarga Korah. Nah Bapak Ibu, Bani Korah adalah salah satu kelompok di dalam bangsa Israel. Nah ternyata kelompok ini adalah kelompok yang pernah memberontak terhadap siapa? Musa dan Harun. Musa dan Harun itu adalah saudara dari Korah, seperti itu. Nah jadi dari keturunan Bani Korah ini tidak semua ikut memberontak. Karena waktu itu ada sekitar 200-an sekian orang itu ikut Bani Korah untuk melakukan pemberontakan terhadap Musa dan Harun. Ketika ada di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Nah akhirnya Korah dan beberapa orang dihukum. Ditelan hidup-hidup oleh apa? Tanah seperti itu. Akibat pemberontakan mereka terhadap Allah. Yang waktu itu dipimpin oleh Musa dan Harun. Nah kalau hari ini kita bisa melihat Bani Korah bisa menulis Mazmur. Itu apa? Karena keturunan Korah waktu itu ada yang tidak ikut memberontak. Dan akhirnya mereka memilih untuk ikut melayani di dalam Kemah suci. Ada yang menjadi penjaga pintu, ada yang menjadi pembuat roti, dan ada yang menjadi penyembah atau pemuji. Nah kalau kita melihat di Mazmur 84 ini salah satu mazmur atau pujian yang dibuat oleh Bani Korah atau keluarga Korah yang bertugas sebagai pemuji di bait Allah atau di bait suci.
Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di sini, pujian yang dibuat oleh keluarga Korah ini merupakan pujian yang menurut saya sangat luar biasa sekali. Karena ini merupakan ungkapan isi hati mereka, dituangkan melalui mazmur yang mereka nyanyikan untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, baik, pagi hari ini saya mau kasih tema buat kita itu merindukan Tuhan. Itu tema besar dari Mazmur 84 ini. Jadi bagaimana Bani Korah itu punya kerinduan untuk terus tinggal di dalam Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Itu yang sedang terjadi ketika mereka membuat pujian ini. Jadi merindukan Tuhan itu merupakan hal yang sangat penting buat saudara dan saya sebagai umat Tuhan. Kita tahu seorang penyanyi legenda, kalau di kekristenan itu ada namanya William Kauntu. Dia usianya sudah tua dan sampai hari ini pun tetap masih mimpin pujian di tempatnya Pak Niko di GBI Gatot Subroto. Nah, ini merupakan salah satu lagu yang dia tulis, lagu yang dia buat dengan judul Merindukanmu. Di mana pujian ini mengatakan, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ini lirik lagu yang dibuat oleh William Kauntu. Bapak Ibu tentunya sudah tahu lagu ini. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Jadi ini juga lirik yang diambil dari Mazmur. Jadi kata-kata pujian ini luar biasa. Lirik-liriknya sangat memberkati. Menunjukkan bahwa sebuah kehausan, kerinduan, ingin dekat dengan Tuhan. Kalau kita melihat dari rapnya itu, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Itu yang menjadikan Pak William Kauntu ingin selalu merindukan Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhan sumber pengharapan. Tuhan juga sumber penolong. Dan yang lebih hebatnya lagi, Tuhan kita, Tuhan yang tidak sama dengan Tuhan yang lain. Nah, ini yang harus kita aminkan hari ini. Supaya kita sadar, jangan sampai kita menganggap, wah gak apa-apa deh, aku ikut agama A, agama B. Kan Tuhannya sama. Hari ini saya mau katakan, tidak sama. Mungkin orang lain berkata, semua agama sama. Tujuannya untuk ke Tuhan, benar. Tetapi pertanyaannya adalah, Tuhan yang mana? Itu yang penting. Dan hari ini saya mau katakan bahwa Tuhan yang saudara sembah, Tuhan yang sanggup memberi pengharapan, sumber segalanya, penolong, pengharapan. Terlebih dia menjamin hidup yang kekal buat saudara. Amin. Itu yang Tuhan saudara sembah hari ini. Jadi jangan menganggap semua Allah itu sama, enggak, tidak sama. Jadi Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus itu yang menjadi jalan,
untuk kita sampai ke surga. Apa yang seringkali membuat kita senang? Mungkin ada orang banyak berkata, aku senang karena aku mengalami berkat Tuhan. Ada orang yang berkata seperti itu. Tapi ada juga orang yang berkata, aku senang karena aku sedang mengalami pertolongan Tuhan. Atau bahkan ada lagi yang berkata, aku senang karena aku sedang mendapat mujizat Tuhan. Tidak ada yang salah. Ketika seseorang mendapat pertolongan dari Tuhan, ketika seorang diberkati oleh Tuhan, ketika seorang mendapatkan mujizat dari Tuhan, sudah seharusnya kita senang. Amin. Tetapi enggak hanya berhenti di situ. Pertanyaannya adalah, pernah enggak kita benar-benar merindukan Tuhan dan menjadi kesenangan dalam hidup kita? Itu yang lebih penting. Kita senang atas perbuatan Tuhan yang hebat terhadap diri kita. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah hari ini saya merindukan Tuhan di dalam hidup saya? Itu pertanyaan yang harus kita tanyakan hari ini. Karena kalau tidak, kita menjadi orang yang sangat kecewa di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa pemazmur merindukan pelataran Tuhan. Dan dia juga merindukan diam di dalam Tuhan. Nah, jadi ini yang harus kita lakukan di depan kita. Hari ini kita mau belajar bersama-sama ciri-ciri dari orang yang merindukan Tuhan di dalam hidupnya. Apa sih ciri-cirinya? Yang pertama itu adalah merasa haus akan Tuhan. Itu dari ciri-ciri orang yang merindukan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat di ayat yang ketiga. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Coba perhatikan kalimat ini, jiwaku hancur. Kalau kita perhadapkan diri kita di dalam kondisi sedang punya persoalan atau sedang punya masalah, jiwa kita hancur remuk. Nah, itu sebuah gambaran. Ini pemazmur di sini menggambarkan bahwa bagaimana dia memiliki jiwa yang hancur. Menunjukkan bahwa satu kerinduan, kehausan yang sangat-sangat mendalam terhadap Tuhan. Kalau di dalam terjemahan versi yang mudah dibaca, ini terjemahan yang lain, ya Tuhan, aku mau masuk segera ke dalam rumah-Mu. Nah, ya Tuhan, aku mau masuk segera. Nah, Bapak Ibu coba perhatikan kalimat ini. Aku mau masuk segera. Kalimat ini menggambarkan atau menunjukkan apa? Ketidaksabaran dari pemuji. Bani Korah ingin datang ke Tuhan. Ini menunjukkan sebuah kehausan. Aku ingin segera masuk dalam rumah Tuhan. Jadi ada kata segera di sini menunjukkan apa? Ketidaksabaran mereka. Keinginan yang sangat kuat untuk datang kepada Tuhan. Dan ini juga menunjukkan sebuah kehausan yang sangat amat dalam. Haus akan siapa? Akan Tuhan. Nah, itu yang dilakukan oleh Bani Korah atau keluarga Korah. Jadi merindukan Tuhan di sini adalah orang yang merasa haus akan Tuhan. Nah, hari ini coba kita cek diri kita. Kita punya enggak rasa haus terhadap Tuhan kita hari ini? Yang kita sembah, yang kita agung-agungkan, yang sudah menolong saudara dan saya, yang sudah memberikan segalanya, bahkan hidupnya buat saudara dan saya. Pertanyaannya, haus enggak hari ini kita terhadap Tuhan kita? Nah, kalau belum, mari kita kembali benahi hidup kita. Karena saya tahu bahwa orang yang merindukan Tuhan adalah orang yang haus akan Tuhan.
Tuhan. Karena orang yang tidak memiliki kehausan akan Tuhan, dia tidak akan pernah menyenangkan hati Tuhan. Dia tidak akan pernah mencari Tuhan. Kenapa? Dia nggak ngerasa haus. Bapak Ibu coba kalau lapar, kalau haus, apa yang Bapak Ibu cari? Pasti sesuatu yang dingin atau air putih. Untuk apa sih? Melegakan kembali rasa yang haus. Kan nggak mungkin orang yang haus nggak cari minum. Lama kelamaan apa? Dia tambah haus. Nggak dikasih minum tambah haus lagi. Lama kelamaan bisa mati. Orang yang nggak minum seperti itu. Nah jadi itu sebuah gambaran di mana Bani Korah atau keluarga Korah itu merasa memiliki rasa haus yang sangat amat dalam. Ketika mereka haus akan Tuhan, apa yang mereka lakukan? Pergi ke rumah Tuhan. Ke rumah Tuhan ini berbicara tentang bagaimana mereka datang ke Tuhan. Untuk melegakan kembali rasa haus yang mereka miliki. Nah hari ini kita pun harus sama seperti itu. Kita haus, nah kita enggak mencari Tuhan, itu namanya bohong. Tidak haus namanya. Maka hari ini tidak ada kata terlambat buat saudara-saudara saya, amin. Kita terus mencari Tuhan, datang kepada Tuhan. Karena itu merupakan ciri dari orang yang merindukan Tuhan. Jadi dia haus akan Tuhan. Ciri yang kedua, apa sih ciri yang kedua? Ingin selalu bersama Tuhan. Itu ciri orang yang merindukan Tuhan. Selain dia haus akan Tuhan, dia juga selalu ingin bersama Tuhan. Jadi kata ingin menunjukkan di sini adalah sebuah kerinduan. Selalu itu menunjukkan apa? Terus menerus. Jadi keinginan di sini bukan hanya sekedar waktu kita butuh. Waktu kita memerlukan Tuhan, kita datang sama Tuhan. Tetapi kata selalu di sini berbicara tentang bagaimana kehidupan kita detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari. Bahkan di setiap detik hidup kita, keinginan itu selalu bersama dengan Tuhan. Nah itu yang dialami oleh Bani Korah. Jadi mereka punya rasa yang selalu ingin bersama dengan Tuhan. Dan itulah ciri dari orang yang merindukan Tuhan. Kalau kita melihat di ayat yang ketiga, bagian yang kedua dikatakan, seluruh tubuh dan jiwaku berteriak supaya bersama Allah yang hidup. Itu kalau di dalam terjemahan versi mudah dibaca. Tetapi kalau di terjemahan baru dikatakan, di ayat yang ketiga bagian yang kedua dikatakan, hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada siapa? Allah yang hidup. Ada satu kegirangan, semangat yang luar biasa. Semangat yang membara-bara. Itu yang dialami oleh pemuji Bani Korah. Menunjukkan bahwa satu keharusan, keinginan yang sangat amat dalam untuk selalu bersama dengan Tuhan. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, seluruh tubuh dan jiwaku berteriak. Berteriak. Ini menggambarkan apa sih? Sikap yang gak tenang. Karena apa? Ingin dekat dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Nah hari ini, mari Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Hari Minggu jangan sampai dijadikan rutinitas, amin. Kita ke gereja jangan sampai dijadikan rutinitas. Tetapi jadikan Tuhan hal yang utama, bukan hanya di gereja, tetapi di luar gereja. Jadikan Tuhan dan miliki kerinduan untuk selalu bersama dengan Dia. Kita melihat ada hasil. Ketika seseorang
bersama dengan Tuhan, apa yang akan dihasilkan? Di ayat yang kelima dikatakan, orang yang tinggal dalam rumahmu sangat berbahagia. Tinggal di rumahmu sangat berbahagia. Ini menunjukkan apa? Tinggal di rumahmu di sini menggambarkan bagaimana seseorang itu sedang bersama dengan Allah. Ketika seseorang bersama dengan Allah, apa yang akan dirasakan? Bapak Ibu coba lihat di ayat itu. Kebahagiaan. Jadi kebahagiaanlah yang akan dirasakan oleh seseorang ketika dia hidup bersama dengan Tuhan. Ada persoalan, ada. Karena kita nggak bisa menghindar dari masalah. Ada tantangan, pasti. Karena kita nggak bisa menghindari tantangan. Tetapi itu tidak menghalangi ketika seorang hidup bersama dengan Tuhan, kebahagiaanlah yang akan menjadi miliknya. Di ayat yang ke-6 di bagian yang ke-6, berkat besar menjadi milik orang yang bergantung pada kekuatanmu. Kalau di terjemahan baru di sini dikatakan berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika seorang itu selalu bersama-sama dengan Tuhan, maka berkat yang melimpah ada di dalam orang tersebut. Nah, kalau kita ngomong berkat, jadi kita nggak usah konteksnya hanya yang menyenangkan saja. Kalau kita konteksnya hanya fokus kepada yang menyenangkan saja, kecewa kita. Jadi hari ini konteks berkat di sini apapun. Tapi intinya bahwa ketika seorang bersama dengan Tuhan, dia mendapatkan berkat Tuhan yang luar biasa. Terus di ayat ke-7, mereka menyeberangi lembah Baka yang dibuat Allah menjadi sumber air, hujan musim gugur menjadi kolam di sana. Mereka menyeberangi lembah Baka. Di terjemahan baru dikatakan, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bapak Ibu tahu apa itu lembah Baka? Lembah Baka itu suatu lembah, di mana lembah itu adalah lembah yang gersang. Di Timur Tengah sana. Lembah yang gersang, tumbuh-tumbuhan itu sulit untuk tumbuh di sana. Orang kalau melewati lembah Baka ini penuh perjuangan, tantangan. Kenapa? Gersang. Penuh dengan penderitaan ketika seorang melewati lembah Baka ini. Maka di sini Bani Korah menggambarkan bahwa bagaimana situasi mereka sedang melewati lembah Baka. Mereka tahu bahwa untuk melewati lembah Baka itu butuh perjuangan yang gak gampang. Tumbuh-tumbuhan yang ada di lembah Baka itu gak semua tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh. Hanya tumbuhan balsam yang tumbuh di sana. Jadi intinya adalah lembah Baka itu kalau orang melewati itu butuh perjuangan. Gak gampang dan tidak mudah. Kalau enggak bekal yang banyak, sulit untuk melewati lembah Baka ini. Tetapi kalau kita melihat di firman Tuhan ini, apabila melintasi lembah Baka, ingat, mereka membuatnya menjadi apa? Tempat yang bermata air. Sesuatu yang gersang. Ketika orang hidup bersama dengan Tuhan, ketika dia melewati, tidak menjadi masalah. Bermata air di sini menggambarkan bagaimana orang yang bersama dengan Tuhan, apapun sebesar apapun tantangan, itu akan menjadi gampang dan mudah. Tidak kecewa, tidak putus asa. Tetapi dia selalu bersyukur. Ini jelas sekali. Jadi mereka menyeberangi lembah Baka yang dibuat Allah menjadi sumber air. Hujan musim gugur menjadi kolam di sana. Ini gambaran saja bahwa lembah Baka adalah lembah yang kalau orang melewati itu butuh proses tantangan yang berat.
Tetapi orang yang bersama dengan Tuhan tidak jadi masalah. Terus yang ketiga, ciri-ciri orang yang merindukan Tuhan, terus memuji Tuhan. Jadi selain dia memiliki rasa haus, ingin selalu bersama dengan Tuhan, ciri yang ketiga adalah dia terus memuji Tuhan. Jadi kalau kita melihat di ayat yang kelima, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. Jadi berbahagialah orang-orang yang diam di rumah Tuhan. Kenapa kok berbahagia? Karena di rumah Tuhan seorang bisa memuji Tuhan. Jadi intinya adalah orang yang merindukan Tuhan itu adalah orang-orang yang selalu terus-menerus memuji Tuhan. Di dalam keadaan apapun, sesulit apapun, persoalan sedang dia hadapi, masalah yang sedang terjadi. Tetapi orang yang merindukan Tuhan senantiasa terus memuji Tuhan. Karena orang yang memuji Tuhan itu mendapatkan kekuatan dari Tuhan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, jangan remehkan saat memuji Tuhan. Sebab ada kuasa yang akan dinyatakan kepada kita saat kita memuji Tuhan. Ada kuasa yang akan dinyatakan oleh Tuhan ketika kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, ada banyak orang yang terkadang ke gereja, gak apa-apa nanti datangnya telat saja, pas firman saja. Jadi waktu puji-pujian dia gak datang, karena dia nganggap apa? Puji-pujian itu hanya sebagai nyanyian saja. Padahal dalam sebuah ibadah itu paket yang gak bisa lepas. Menjadi satu bagian yang sangat penting. Karena ada banyak juga orang yang bertobat gara-gara apa? Mendengarkan puji-pujian. Jadi intinya hari ini adalah siapapun saudara, ketika saudara menaikkan pujian buat Tuhan, naikkan pujian itu dengan kesungguhan hati kita. Karena saya percaya bahwa Tuhan akan menyatakan kuasanya di dalam hidup saudara. Yang sakit bisa disembuhkan kalau kita naikkan puji-pujian dengan sungguh-sungguh, amin. Yang letih lesu berbeban berat, saya percaya juga akan diberi kelegaan ketika seorang sungguh-sungguh naikkan pujian buat Tuhan. Karena apa? Bukan karena puji-pujiannya, tapi karena roh Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Itu yang membuat kita menjadi kuat melalui lirik-lirik firman Tuhan yang ada di puji-pujian tersebut. Oleh sebab itu di dalam Ibrani pasal 13 ayat kelima berkata ini, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi sangat penting sekali buat saudara saya untuk terus memuji Tuhan, amin. Karena saya percaya bahwa kuasa pujian sanggup mengalahkan apapun kalau kita naikkan itu dengan sungguh-sungguh. Peristiwa tembok Yeriko yang diruntuhkan oleh bangsa Israel itu pun terjadi karena apa? Bangsa Israel memuji dan tembok menjadi runtuh. Artinya sebesar apapun persoalan saudara, apapun masalah yang sedang saudara hadapi hari ini, ketika saudara memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan buka jalan. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya hari ini siapapun kita, mari bersama-sama kita merindukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena orang yang merindukan Tuhan akan mendapatkan kuasa dari pujian. Baik Bapak Ibu, kita kembali naikkan pujian yang tadi itu. Jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup. Sekali kita katakan jiwaku,
jiwaku merindukanmu, ya Allah, jiwaku haus kepadamu, ya Allah, ya ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Benar Tuhan, tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan, yang sanggup memberi penghiburan, yang sanggup memberi pertolongan, sanggup melakukan perkara-perkara yang hebat, dan terlebih Tuhan sanggup menjamin kekekalan setiap hidup kami. Ini yang menjadi ucapan syukur kami pagi hari ini Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, melalui pelajaran firman Tuhan hari ini Bapa, mampukan kami Tuhan untuk selalu memiliki sikap yang rindu selalu akan Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, orang yang merindukan Tuhan adalah orang yang haus akan Engkau. Orang yang selalu punya keinginan Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Dan orang yang merindukan Tuhan adalah orang yang selalu memuji Tuhan. Dan biarlah Tuhan pagi hari ini melalui kehidupan keluarga Korah ini Tuhan, kami mau belajar untuk hidup selalu menyenangkan hati Engkau Tuhan, merindukan Engkau dimanapun kami berada Tuhan, kapanpun pun Tuhan, dan apapun yang kami lakukan, ajar kami untuk selalu merindukan Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, shalom.